Halo Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Senin 1 November 2021. Pada Tribun Travel Update kali ini, Tribuners akan ada sejumlah informasi mengenai destinasi wisata untuk mengisi waktu luang Anda dan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengawali informasi kali ini, Tribuners, ada informasi mengenai kereta rel listrik atau KRL Solo Jogja. Untuk Tribuners dari Solo dan ingin bepergian ke Jogja, KRL ini bisa menjadi pilihan untuk Anda Tribuners. Anda bisa melakukan perjalanan naik KRL Solo Jogja dengan membayar tiketnya yang cukup terjangkau dan ramah di kantong Tribuners. Dengan tarif yang lumayan terjangkau, Tribuners nantinya akan melewati 11 titik pemberhentian stasiun. Seperti apa informasinya? Kali ini Mufti sudah terhubung dengan rekan kami, ada Nurul. Halo Nurul. Halo Mufti. Baik, itu Nurul. Mungkin bisa diinformasikan naik KRL Solo Jogja. Ini bisa berangkat dan berhenti di mana saja, Nurul? Ya Mufti, untuk KRL Solo Jogja ini memiliki 11 titik pemberhentian stasiun, meliputi Stasiun Tugu Jogja, Stasiun Lempuyangan, Stasiun Maguwo, Stasiun Brambangan, Stasiun Serowot, Stasiun Klaten, Stasiun Seper, Stasiun Belanggu, Stasiun Gawok, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Solo Balapan untuk perjalanan pulang pergi. Baik, Nurul. Dan jika Tribuners ingin menikmati atau naik dari KRL ini sendiri, apakah perlu menunjukkan surat tanda registrasi saat ingin naik KRL Solo Jogja ini, Nurul? Ya Mufti, jadi pengunjung tidak perlu menunjukkan surat tanda registrasi atau STR dan bisa langsung pesan tiketnya secara on the spot di lokasi stasiun yang stasiun keberangkatan serta mengikuti dan menaati protokol kesehatan, Mufti. Baik, di tengah pandemi seperti ini, Nurul, apakah ada syarat jika Tribuners ini ingin naik KRL Solo Jogja, Nurul? Ya Mufti, KRL Solo Jogja sendiri kembali menyesuaikan aturan penumpang mengenai ketentuan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 89 Tahun 2021, di mana sekarang penumpang anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun sudah boleh naik KRL maupun KA lokal. Tapi untuk anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun hanya boleh menaiki KRL atau KA lokal untuk keperluan medis saja disertai dengan surat rujukan dari fasilitas kesehatan. Kemudian dalam persyaratan terbaru ini kapasitas untuk KRL Solo Jogja dibatasi menjadi 32%. Baik, Nurul. Dan mungkin bisa menjadi banyak pertanyaan juga dari masyarakat terkait dengan tarif. Berapakah tarif yang dipatok jika ingin naik KRL Solo Jogja, Nurul? Untuk tarif KRL Solo Jogja ini cukup terjangkau dan ramah di kantong. Harganya yaitu 8.000 aja. Itu bisa dibayar menggunakan kartu KMT atau pakai aplikasi link aja, Mufti. Baik, dan terkait dengan cara pemesanan tiket KRL Solo Jogja ini seperti apa, Nurul? Untuk pemesanan tiketnya itu bisa dilakukan di Skybridge Solo Balapan atau di stasiun lainnya, keberangkatan yang lainnya, itu menggunakan KMT. Apabila penumpang pemula yang tidak memiliki KMT bisa mendaftarkan KMT terlebih dahulu, membeli, kemudian top up isi saldonya di stasiun. Tapi jika ingin lebih praktis dan juga simpel, bisa langsung mendownload atau mengunduh aplikasi link aja di smartphone masing-masing. Kemudian mengisi top up saldo di link aja itu minimal 10.000 dan bisa langsung memasukkan barcode dan nanti akan secara manual terpotong 8.000 sesuai tarif KRL Solo Jogja, Mufti. Baik, Nurul. Terima kasih, Nurul, atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan semoga laporan ini juga bisa memberikan informasi untuk Tribuners yang ingin berpergian dari Solo dan juga Jogja. Selamat bertugas, Nurul. Baik Tribuners, jika Tribuners ingin mencari spot foto 3 dimensi, Secret Garden Village di Bedugul, Bali ini bisa menjadi pilihan Anda Tribuners. Pihak pengelola ingin memberikan pengalaman berlibur menarik di Bedugul kepada pengunjung yang datang. Pihak pengelola ingin memberikan pengalaman berlibur yang pastinya bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi pengunjungnya. Banyak kegiatan dan fasilitas yang disediakan untuk bisa menikmati waktu berlibur. Sejauh mata pemandangan yang ditawarkan adalah persawahan yang hijau, pohon kelapa, dan suasana sejuk di Bedugul. Seperti apa Tribuners keseruannya? Sudah ada rekan kami Arini Valentia Jusni. Halo Arini. Halo Mufti.
Baik, Arini. Baik, terkait dengan informasi ataupun wisata yang tadi sudah disebutkan, kira-kira lokasi dan juga harga tiket dari Secret Garden ini berapa? Oke, sebelumnya lokasi dari Secret Garden Village ini berlokasi di Jalan Raya Denpasar Bedugul, kilometer 36, Tabanan, Bali. Dan di Secret Garden Village ini tidak dipungut biaya, alias pengunjung bisa mengakses ini gratis gitu, Mufti. Baik, Arini. Dan terkait dengan akses menuju ke sana ini bagaimana, Arini? Oke, untuk aksesnya pengunjung bisa mengunjungi Secret Garden Village ini atau biasa disebut SGV ya. Itu bisa melalui Denpasar. Itu jalannya sudah bagus karena memang jalan raya besar ya, itu jalan raya mau ke Bedugul, Bali, itu aksesnya sudah lancar dan di sana juga disediakan lahan parkir yang luas. Jadi ini selain tempat wisata juga sebagai tempat edukasi bagi para pengunjung. Jadi misal travel atau bis atau yang membawa pengunjung yang dalam jumlah banyak gitu ya, itu bisa di sini gitu, Mufti. Baik, Arini. Dan jika Tribuners datang ke sana, kira-kira fasilitas apa saja yang didapatkan, Arini? Oke, fasilitasnya karena ini memang gratis ya, Mufti, untuk mengakses 3D spot foto, terus beberapa spot Instagramable yang lainnya, pengunjung tidak dikenakan biaya. Namun, jika pengunjung ingin mengakses seperti tour, itu kan ada fasilitas seperti tour mengelilingi SGV, kemudian ada shop class, pembuatan sabun berbentuk cupcake seperti itu ya. Terus ada juga coffee tour, itu nanti kita diikutkan tur gimana sih caranya membuat kopi, terus dan lain-lain kayak gitu ya. Itu dikenakan biaya dan juga ada permainan wahana swing gitu, Mufti, di sini. Baik, Arini. Dan mengingat sekarang masih dalam pandemi COVID-19, kira-kira Yeah. penerapan untuk protokol kesehatan di sana bagaimana, Arini? Oke, protokol kesehatan sudah cukup baik ya, Mufti, karena dari depan itu sudah disediakan wastafel untuk cuci tangan maupun hand sanitizer. Kemudian ketika kita masuk ke kawasan ini juga sudah disediakan cek suhu secara secara manual. Terus kemudian juga sebelum kita masuk kita kayak disemprotin disinfektan gitu sebelum masuk ke wilayah SGV ini, dan juga mengingat bahwasanya SGV ini luas sekali, jadi pengunjung bisa saling jaga jarak. Dan SGV ini sendiri kan ada dua ya, mesti yaitu di kawasan indoor maupun kawasan outdoor. Untuk kawasan indoor maupun outdoornya ini pengunjung bisa saling jaga jarak karena memang kawasannya ini luas begitu, Mufti. Baik, Arini. Terima kasih, Arini, atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali, Arini. Menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners, banyak pilihan berwisata jika Tribuners datang ke Kabupaten Kerinci. Salah satunya yakni Pantai Indah Koto Petai yang bisa jadi pilihan berlibur bagi Tribuners. Pantai ini biasa disebut masyarakat sebagai Pantai Indah Kopet. Meski namanya pantai, wisata ini berada di tepi Danau Kerinci. Di tempat ini, Tribuners juga bisa menikmati naik sampan atau speedboat yang lagi viral di media sosial karena spotnya yang instagramable. Nah, untuk tahu keindahannya seperti apa, sudah ada rekan kami, Heru. Halo, Heru. Halo ya Mbak Multi. Baik, Heru. Mungkin bisa diinformasikan, Heru, terkait dengan lokasi objek wisata dari Pantai Indah Koto Petai ini di mana? Iya, baik Saudara Multi. Pantai Indah Koto Petai terdapat di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci terkenal dengan Kabupaten Kerinci merupakan branding berwisatanya Provinsi Jambi. Banyak perwisata yang terdapat di Kabupaten paling barat Provinsi Jambi ini. Nah, salah satunya adalah Pantai Indah Koto Petai atau yang sering disapa dengan Pantai Kopet. Pantai ini tidak jauh dari pusat kota Sungai Penuh, hanya berjarak 15 km dengan melintasi jalan raya. Baik, Begitu, dan terkait Baik, ya? Dan terkait di masa pandemi seperti ini apakah pengunjung ini terdampak? Apakah pengunjung ini semakin bertambah, tetap atau berkurang, Heru? Ya, selama pandemi 2 tahun terakhir ini, pengunjung di objek wisata Pantai Indah Koto Petai memang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan hingga 50% pengunjung yang datang di sini mengalami penurunan selama pandemi COVID ini. Namun, 1 pekan terakhir ini
pengunjung sudah mulai ramai lagi karena di wilayah Kabupaten Kerinci pandemi juga sudah mulai berkurang. Levelnya sudah level 1 gitu secara Mufti. Baik, dan terkait dengan adanya wisata ini, kira-kira dari pihak pengelola sendiri apa yang dilakukan untuk menarik wisatawan agar hadir ke lokasi? Heru. Iya, sejauh ini meskipun terdampak dari pandemi COVID-19, namun pengelola terus berbenah untuk memperbaiki objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Desa Kota Petai ini yang terdapat di Kecamatan Tanco, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pihak pengelola terus berbenah atau membangun fasilitas yang untuk disediakan oleh para pengunjung. Begitu Saudara Mufti. Baik, terima kasih rekan Heru atas informasi Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Kami juga sempat melakukan wawancara dengan Safwan yang merupakan Ketua Bumades Pantai Indah Kota Petai dan berikut informasinya untuk Anda. Selamat pagi Pak Safwan. Ya, selamat pagi. Pak Safwan, Ya. ini Pantai Indah Kota Petai, gimana kondisinya sekarang Pak? Pengunjung? Sekarang sudah 1 minggu nih yang sudah mulai ramai. Sudah mulai ramai ya? Agak semenjak pandemik agak mereda. Kebetulan kita kan masuk zona hijau, sudah ramai pengunjung. Sudah ramai pengunjung, tapi sebelum ini memang sempat turun ya, tapi belum seramai sebelum pandemi kemarin ya? Iya. Memang betul itu. Iya. Gimana kondisi objek wisata kita nih? Keadaannya sekarang pembenahan yang terus dilakukan, apalagi untuk menjelang festival Kerinci. Ya, itulah persiapan kami kan itu mau dibikin permanen ya. Permanen ya. Dermaganya mau dibikin tiang supaya dia permanen, jangan dia apung-apung lagi kan. Bukan tidak apung lagi ya. Ya. Dibikin permanen ya untuk ini. Juga untuk kalau persiapan untuk menjelang festival Kerinci bagaimana Pak? Itulah kami membedah diri, terutama mau bikin melihat ini sarana permainan, khususnya waterboom itu kan, itu kan nampak masih mau dipersiapkan untuk persiapan festival danau kan. Festival. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, Benteng Moraya menjadi salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Minahasa. Benteng ini merupakan saksi bisu Perang Tondano Tribuners. Tempat ini sekarang telah menjadi situs wisata bersejarah di Minahasa. Tak hanya itu, Benteng Moraya juga telah menyediakan berbagai fasilitas untuk wisatawan yang hadir. Untuk tahu fasilitas dan juga suasana di sana, sudah ada rekan kami, Major Lumanto. Halo, Major. Ya, halo rekan Mufti. Baik, rekan Major. Mungkin seperti diinformasikan tadi, kira-kira bagaimana atau seperti apa suasana tempat wisata dari Benteng Moraya ini, Major? Iya, baik. Jadi Benteng Moraya ini memang menjadi wisata andalan ya di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulut. Tempat wisata ini memang akhir-akhir ini memang banyak menarik pengunjung ya. Karena seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat atau PPKM level 2 di Kabupaten Minahasa, banyak pengunjung mulai mendatangi situs bersejarah Benteng Moraya ini. Nah, Tribuners juga di sini sudah mulai banyak pengunjung ya, khususnya di akhir pekan yang datang di tempat wisata ini. Baik, Major. Dan mungkin tadi disebutkan bahwa ini menjadi salah satu tempat yang menjadi daya tarik warga sekitar. Lalu apa saja, Major, yang ditawarkan di sana sehingga wisatawan ini banyak yang berkunjung ke sana? Iya, jadi karena ini adalah wisata sejarah ya di Minahasa atau di Sulut khususnya, banyak spot foto-foto di sini yang memang Instagramable maksudnya. Nah, kemudian di sini ketika Anda ingin memasuki kawasan Benteng Moraya ini, ada huruf raksasa yang bisa dijadikan tempat untuk spot berfoto, kemudian wisatawan yang datang juga akan melihat tiang-tiang yang berelief tentang cerita sejarah dan budaya Minahasa. Nah, kemudian di dalamnya ada juga benteng yang memang menjadi ikon itu sendiri, Benteng Moraya. Dan di situ pengunjung bisa menaiki tangga ya di atas benteng untuk melihat pemandangan Danau Tondano, kemudian pemandangan pusat kota Tondano di atas benteng tersebut. Begitu.
Kemudian di situ Baik. juga ada amphitheater ya, maksudnya untuk dilakukannya kegiatan-kegiatan atau konser. Kemudian dilaksanakan juga di situ pameran-pameran tentang kebudayaan dilaksanakan di Benteng Moraya ini, yaitu tentang sejarah-sejarah di Kabupaten Minahasa khususnya. Nah, inilah yang memang membuat banyak pengunjung tertarik ya untuk datang di wisata Benteng Moraya tersebut. Baik, rekan Manajer. Dan terkait jika Tribuners ingin berkunjung ke sana, kira-kira bagaimana pengunjung bisa menuju ke Benteng Moraya ini? Iya, jadi dari kota Manado itu perjalanan ke Minahasa sekitar 1 jam, dan memang akan langsung melewati Benteng Moraya ini jika melewati Kelurahan Roong ya, tepatnya di Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. Baik, terima kasih Manajer atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Manajer. Baik, terima kasih. Baik Tribuners, masih banyak informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dan tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obong-Ombo ya. Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, kali ini kita akan menuju ke Lampung Selatan, Tribuners. Di sana ada lokasi yang bisa jadi pilihan berlibur, yakni Grand LT Krakatoa. Di sana, Tribuners akan dimanjakan dengan pemandangan indah Gunung Rajabasa. Tanya itu, menikmati matahari terbit juga bisa dilakukan jika Tribuners datang ke tempat ini. Tanya itu, ada berbagai kegiatan seru juga bisa dilakukan. Fasilitas pun juga disediakan bagi pengunjung yang hadir di sana, Tribuners. Untuk tahu bagaimana tempatnya, sudah ada rekan kami, Domi Desmantri. Halo Domi. Halo rekan Mufti. Baik rekan Domi, mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners serunya berwisata di Grand LT Krakatoa Kabupaten Lampung Selatan ini. Baik, Grand LT Krakatoa ini berlokasi di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalenda, Kabupaten Lampung Selatan. Di pantai ini banyak sekali spot-spot foto maupun lokasi-lokasi yang dapat digunakan pengunjung untuk mengabadikan momennya bersama keluarga maupun melakukan gathering bersama teman kantor begitu. Di pantai tersebut banyak sekali spot-spot seperti lapangan bola voli, terus kolam berenang, lalu ada anak balita, lalu kolam berenang. Untuk menggunakan kolam berenang tersebut, pengunjung dikenakan biaya Rp15.000. Lalu ada lapangan bola voli yang dapat digunakan secara gratis. Lalu ada wahana sepeda untuk pengunjung yang ingin mengelilingi pantai tersebut. Untuk harga sewa sepeda, pengunjung dikenakan biaya Rp25.000 per jamnya. Lalu ada banana boat dengan kapasitas 5 orang dan dikenakan biaya Rp200.000 per 10 menit. Lalu ada spot-spot foto yang menarik seperti pintu langit tadi, lalu jembatan yang mengelilingi laut begitu. Baik, rekan Mufti. Baik, rekan Domi. Dan mungkin bisa dijelaskan juga kepada Tribuners yang ingin berwisata ke sana, kira-kira seperti apa rute jika Tribuners ingin berkunjung ke Grand LT Krakatoa ini? Nah, untuk pengunjung atau wisatawan yang datang dari arah Bandar Lampung, pengunjung tersebut dapat menempuh waktu sekitar 1,5 jam dari pusat kota Bandar Lampung. Lalu untuk pengunjung yang berasal dari kota Kalenda atau Lampung Selatan dan lainnya bisa menempuh jarak sekitar 15-20 menit. Ketika sampai di Desa Merak Belantung, pengunjung akan melihat sebuah pelang bertuliskan Krakatoa Resort, lalu dari pelang tersebut menuju ke pantai Grand LT Krakatoa tersebut sekitar 4-5 km. Baik, terima kasih rekan Domi atas laporan Anda. Dan Tribuners, terkait dengan informasi tersebut ada informasi dari Sales Promotion Pantai Grand LT Krakatoa, yakni Raini. Berikut informasinya untuk Anda. Boleh jelaskan sedikit nggak sih Mbak, Grand LT itu seperti apa dan apa yang menjadi daya tarik dari pantai LT itu sendiri Mbak? Ya, baik, jadi kalau di Grand LT itu identiknya dengan sunrise matahari terbit. Jadi pas di depan kita ini nanti ada sunrise. Ya. Pas dari hotel kita langsung view Gunung Rajabasa. Jadi kalau pagi pas cuaca cerah, bisa kita combine, ada sunrise-nya dan Gunung Rajabasanya kalau foto. Kita juga ada hunting sunrise namanya, di situ bisa foto sunrise plus selfie dan bisa mandi ke laut. Oke Mbak, kalau boleh sambil jalan untuk melihat apa aja spot-spot foto yang ada di Grand LT tersebut ya Mbak ya. Oke Mbak, untuk harga tiket masuk kayak dulu Mbak. Kalau tiket masuk kita untuk umum dia 50.000 hitungan per orang.
Jadi kalau 50.000 itu sudah termasuk dengan ada cashback namanya. Itu nanti cashback tiket itu bisa ditukarkan ke restoran daripada ada soft drink atau dia akumulasi untuk makanan. Nah itu 50.000 itu apakah ada batasan untuk umur-umur tertentu, Mbak? Kalau usia, karena kita 0 sampai 5 tahun masih gratis, masih free. Kemudian kalau untuk anak 5 sampai 10 itu 50% dari dewasa. Kemudian untuk 10 tahun ke atas itu sudah terhitung dewasa. Nah untuk pengunjung yang ingin melihat atau melihatlah bahasanya, berarti bagaimana Grand LT ini di sosial media? Ada nggak Mbak sosial media dari Grand LT ini? Boleh banget. Jadi kalau untuk kita lebih aktifnya di Instagram. Instagramnya @LT_Krakatoa. Jadi di situ ada foto-foto terbaru ataupun nanti teman-teman berkunjung kita di tag situ, kemudian kita repost juga. Sering kita repost juga di sana. Bisa dilihat di sana. Kemudian untuk di website kita juga ada di www.grandltkrakatoa.com. Menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners, kali ini ada salah satu UMKM dari Papua yang didominasi dengan kerajinan tangan atau souvenir asli dari Papua. Pemilik UMKM yang dinamai Galeri Fashion Show tersebut adalah Tresia Ohe. Ia mengaku ingin usahanya terlibat dalam event olahraga disabilitas se-Indonesia, yakni Peparnas ke-16 Papua, Tribuners. Dirinya pun berharap usaha mikro kecilnya ini memiliki stand pada gelaran acara tersebut. Dan Tribuners, untuk tahu bagaimana informasi terkait hal tersebut, kami juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Hendrik Rewapatra. Halo Hendrik. Ya, halo rekan Mufti dan juga Tribuners, selamat malam waktu Papua. Baik Hendrik, terkait dengan informasi akan diadakannya pagelaran ini, kira-kira bisa dijelaskan apa saja di galeri ini yang dijajakan? Oke, terima kasih rekan Mufti. Dapat saya informasikan bahwa dari hasil wawancara bersama si Tresia Ohe yang pemilik galeri ini, ia menjelaskan bahwa di UMKM ini berbagai macam souvenir yang dijajakan, yakni ada tas yang terbuat dari kulit kayu, topi maupun gelang, dan juga masih banyak hal, yakni noken dan juga topi yang semua terbuat dari kulit kayu. Dan untuk kisaran harga sangat terjangkau ya, ada untuk gelang dan yang lainnya itu 10.000 sampai 20.000. Dan untuk tas 200.000 hingga 400.000 sampai 500.000. Begitu rekan Mufti. Baik rekan Hendrik. Dan dari informasi didapatkan, ini kira-kira UMKM yang akan terlibat ini dari kabupaten mana saja, Hendrik? Iya rekan Mufti, untuk informasi tambahan nanti untuk Gebiar Pasok saya akan mengupdate lagi jumlah UMKM yang akan terlibat. Tapi untuk UMKM yang akan terlibat di Peparnas ini yakni dari Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura. Begitu rekan Mufti. Baik rekan Hendrik. Terima kasih rekan Hendrik atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, terkait informasi tersebut kami tanggapan sedikit ini kakak terkait UMKM yang kakak jajakan di sini ini. Alat atau souvenir apa saja yang kakak jual di sini? Souvenir yang saya jual di sini tas yang dibuat dari kulit kayu rombong, terus gantungan kunci dari kulit kayu, ada token, ada dompet, hiasan dinding sama mahkota dari kulit kayu. Oh iya, kakak untuk kakak punya galeri ini alamat lengkapnya di mana? Kalau galeri Fansoai kita alamat lengkapnya di Jalan Baru Pantai Kalhote, Kampung Aceh Besar, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Oh iya, iya. Kakak untuk sekarang ini souvenir yang kakak jajakan di UMKM pas Peparnas ini, Gebiar Peparnas ini ada berapa banyak? 50-an ada? Ya lebih dari 100. Oh lebih dari 100 ya. Itu berarti dari lukisan kulit kayu. Lukisan kulit kayu, ada tas, pokoknya ada beberapa macam produk. Jadi dia lebih dari 100. Oke kakak, itu untuk kisaran harganya berapa saja tuh kakak? Kisaran harga yang paling terendah mulai dari 10.000 sampai 500.000. Oh. Itu untuk semua produk. Semua produk yang kakak jual, ya? Kakak, ini kan baru Gebiar ini toh. Apakah kemarin di PON kakak ada terlibat juga? Di PON kita terlibat juga. Terus di
Peparnas sekarang kakak terlibat juga ya? Iya. Jadi kakak sendiri bagaimana perasaan kakak setelah terlibat di kegiatan Peparnas lagi? Kalau dari saya, perasaan saya tuh ya sangat senang sekali kita bisa terlibat di sini, berarti UMKM, kita UMKM ini pengrajin ini berarti masih diperhatikan oleh pemerintah. Menuju ke informasi terakhir, Tribuner, sejumlah 9 biku melakukan pindah tapa ke rumah-rumah para umat Buddha yang berada di sekitar Vihara Dhamadipa, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Minggu 31 Oktober 2021 kemarin. Pindah tapa ini merupakan salah satu rangkaian perayaan Katina yang menjadi hari raya keagamaan umat Buddha. Selain itu, juga dilakukan rangkaian lain. Sampai sekarang, Katina memang tetap diperingati sebagai upacara persembahan jubah kepada Sangha setelah menjalani fasa. Jadi, setelah masa fasa berakhir, umat Buddha memasuki masa Katina atau bulan Katina. Seperti apa informasinya? Sudah ada rekan kami, Andreas Ruau. Halo, selamat sore Andreas. Halo, selamat sore Mufti. Baik, rekan Andreas. Apa saja, rekan Andreas, rangkaian dari prosesi di masa Katina umat Buddha ini? Oke. Jadi yang pertama itu pada pukul 6 pagi atau pukul 6 WITA, itu para umat Buddha dan para biku atau bante yang ada di Vihara Dhamadipa melakukan pindah patah dengan di mana para umat itu memberikan sejumlah persembahan atau makanan ringan kepada para bante yang ada di Vihara Dhamadipa. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa itu adalah jadi dari persembahan-persembahan yang tadi diberikan itu didoakan oleh para biku bersama para umat yang ada di Vihara Dhamadipa. Dan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah persembahan kepada para biku itu di pukul 9.00 atau jam 9 pagi, di mana mereka memberikan berupa logistik atau berupa sembako di vihara dan diterima oleh kesembilan biksu yang ada di Vihara Dhamadipa. Nah, dan yang terakhir itu dirangkaikan dengan acara reguler atau acara biasa, di mana mereka melepaskan 9 ekor penyu yang menandakan bahwa di hari Katina ini setiap makhluk hidup berhak untuk mendapatkan kesejahteraannya masing-masing. Itu sekian kira-kira untuk rangkaiannya. Baik, rekan Andreas. Dan kira-kira mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners terkait apa sebenarnya makna dari perayaan Katina ini? Oke, maknanya itu cuma satu, yaitu dengan memberi kepada sesama, itu kita bisa mendapatkan hal juga yang seberharga dengan pemberian yang kita berikan kepada sesama manusia. Jadi menurut Bhikkhu Dhammafudo itu pemberian itu persembahan itu bermakna juga kepada kedepannya kita akan mendapatkan sesuatu atau kedepannya kita akan dibalaskan sesuatu. Jadi lebih baik dengan lebih memberi dengan lebih tulus dan dengan lebih baik pemberiannya, itu bisa kita terima segala sesuatu yang lebih baik pula. Seperti itu Mufti kira-kira. Baik, rekan Andreas. Dan terkait perayaan yang dilakukan umat Buddha ini untuk memperingati perayaan Katina, bagaimana cara umat Buddha yang merayakannya? Oke, jadi mereka sudah melaksanakan ini merupakan rangkaian ya. Rangkaian dari 1 bulan. Ini masa Katina jadi berlangsung sepanjang bulan Oktober. Nah, sepanjang bulan Oktober itu mereka tidak hanya berkegiatan di vihara saja, namun mereka juga mengunjungi sejumlah panti-panti sosial atau panti-panti asuhan, sehingga mereka bisa mewujudkan ajaran atau Dhamma Sang Buddha atau Dhamma Sang Vasa kepada masyarakat yang non-Buddha atau masyarakat yang punya keyakinan yang berbeda. Walaupun dengan begitu mereka bisa terus memberikan sejumlah persembahan kepada setiap orang yang ada di Kota Manado atau yang ada di seluruh Sulawesi Utara. Dan selain itu yang terakhir mereka juga melakukan
pemberian atau persembahan hak kepada hewan-hewan yang bisa diselamatkan. Itu saja kira-kira Mufti. Baik, rekan Andreas. Terima kasih rekan Andreas atas laporan dan juga informasi Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Andreas. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini dan nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Tribuners. Mengingat sekarang masih pandemi COVID-19, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.